Jazakumullah barakallahu. Saya merasa terhormat. Alhamdulillah. Kita lihat perkembangannya luar biasa. Ini Bapak di sini apa tujuannya? Sekolah apa marketing. Jelas saya sudah dapat es ini. Minum es haus sekali. Assalamualaikum sahabat Pulham Media. Baru-baru ini viral UAS bertemu dengan Ayana. Kita tahu bahwa UAS dan Ayana merupakan dua tokoh muslim yang sedang naik daun. Mereka tidak hanya sebagai ikon muslim dan muslimah tetapi juga menjadi artis. Pertemuan ini menjadi viral meskipun keduanya bekerja di ruang sosial yang sedikit berbeda. Misalkan Ayana lebih konsen ke fashion, kemudian UAS adalah dai kondang yang memiliki sejuta umat. Ayana adalah gadis kelahiran Korea Selatan yang memutuskan untuk menjadi mu'allaf ketika berumur 16 tahun. Dia sempat belajar di Malaysia, kemudian berhijrah ke Indonesia dan membangun karir di Indonesia. Salah satu hal yang menarik dari pertemuan tersebut adalah Ayana memberikan hadiah buku yang ditulisnya sendiri yang berjudul Ayana Journey to Islam. Kita akan mencoba membedah sedikit apa isi dari buku Ayana ini, karena sangat menarik kalau melihat dari judul dan daftar isinya. Ya, Anda di tengah. Sini, kamu tengah. Baru masuk Islam. Alhamdulillah. My brother in Antum di tengah. Ini Anda tengah. Anda tengah. Tukar, ayah. Tukar. Ayana ke sana. Iya. Oke. Iya. Foto. 3, 2, 1. Lagi ada yang belum? Silakan. 3, 2, 1. Yang lain. Oke, udah. Buku ini terdiri dari 6 bab yang berisi tentang perjalanan hidup Ayana, khususnya bagaimana sejarahnya memeluk agama Islam. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan tentang mukaddimah dari buku Ayana. Buku ini sangat istimewa karena tidak hanya membahas perjalanan bagaimana Ayana menjadi muslim, tetapi juga bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya dan tantangan-tantangan yang dihadapi ketika memutuskan untuk menjadi muslimah. Dalam mukaddimah bukunya, Ayana menceritakan bahwa keluarga ayahnya sangat menginginkan bayi yang dikandung oleh istrinya tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki. Ketika mengetahui bayi yang lahir berjenis kelamin perempuan, mereka kemudian mengacuhkan dan mengabaikan kehadiran Ayana. Salah satu yang menarik diungkapkan Ayana dalam mukaddimah tersebut bahwa di dalam tradisi masyarakat Korea Selatan, mereka selalu melihat taemong. Taemong adalah makna mimpi dari sebuah mimpi yang hadir. Ibu Ayana ketika mengandung bermimpi bertemu seekor babi. Dalam kepercayaan masyarakat Korea Selatan,
bahwa mimpi seekor babi memiliki makna bahwa anak tersebut akan memperoleh keberuntungan dan juga popularitas. Untuk memastikan arti dari mimpi tersebut, Ibu Ayana bertanya ke ahli Taimong yang kemudian menjelaskan bahwa anak tersebut yang akan lahir sangat spesial dan akan memiliki popularitas. Ahli Taimong tersebut memprediksi bahwa Ayana akan menjadi calon pemimpin dan kemungkinan menjadi calon presiden melihat background keluarganya yang konsen di bidang politik. Dunia politik sangat mempengaruhi bagaimana Ayana berpikir, karena sebagai anak dia berbeda dengan anak-anak yang lain yang biasanya menonton film kartun, tetapi Ayana justru banyak menonton berita-berita politik. Ketertarikannya terhadap Islam juga muncul dari cerita-cerita keluarga, termasuk pamannya yang sedang bekerja di Amerika Serikat. Mereka menceritakan bagaimana kondisi Perang Teluk dan cerita tentang kondisi perempuan muslimah yang ada di Irak. Dalam cerita tersebut, perempuan muslim digambarkan sebagai perempuan yang berpakaian sangat rapi dan tertutup, terutama mereka tidak menunjukkan lekukan-lekukan tubuhnya. Mendengar cerita tersebut, Ayana mulai tertarik dengan pakaian muslimah yang menutup seluruh tubuhnya. Ayana pun mulai penasaran dengan Islam. Dia kemudian men-search dan men-google artikel-artikel tentang Islam. Dia menceritakan di bukunya bagaimana dia harus berjuang karena artikel-artikel pada umumnya berbahasa Inggris. Tidak lama setelah itu, Ayana di dalam mukadimah bukunya menceritakan dia bertemu dengan salah seorang profesor yang sebelumnya dia selalu hadir di acara seminar-seminar profesor tersebut. Setelah berdiskusi dengan profesor yang menulis buku tentang Islam, Ayana kemudian menguatkan tekadnya untuk memeluk agama Islam. Persis pada umur 16 tahun, ketika dia duduk di bangku SMA, Ayana mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menceritakan apa yang dilakukannya kepada keluarganya. Respon keluarga pada waktu itu tidak begitu mendukung keputusan Ayana yang memeluk Islam, karena Islam adalah agama minoritas di Korea Selatan. Setelah menamatkan studi SMA-nya, Ayana mulai berpikir untuk belajar serius tentang Islam dan menjadikan Islam sebagai karir dalam hidupnya. Ayana pun berpikir untuk hijrah ke Malaysia dan kuliah di sana. Selama studi di Malaysia, Ayana tidak didukung secara finansial oleh keluarganya, sehingga membuat kehidupannya sedikit susah dan harus bekerja di luar menjalankan kuliahnya. Kehidupannya tentu jauh berbeda dengan pada saat dia hidup bersama keluarga yang serba kecukupan. Di Malaysia, Ayana harus berjuang mencari uang sendiri. Karena harus bekerja di luar jam kuliah, Ayana merasa sangat kesulitan, sehingga dia sangat frustasi dan sempat putus asa mempertanyakan kenapa kehidupannya begitu susah. Dia bertanya kepada Allah, kenapa Allah membuat hidupnya susah. Pada waktu frustrasi itulah Ayana kemudian membaca ayat yang menyatakan inna ma'al usri yusra, bahwa setiap pada kesusahan akan datang kemudahan. Ayana pun dikunjungi oleh ibunya melihat kondisinya. Ayana dalam bukunya menceritakan dia mulai menyembunyikan tentang kehidupan, terutama kesusahan yang dihadapi. Namun seorang ibu tentunya paham kondisi anaknya, sehingga dia mengajak Ayana untuk pulang dan menata kehidupannya kembali. Ayana pun mulai berubah pikiran dan
memutuskan untuk pulang bersama ibunya. Akan tetapi, sebelum dia pulang, dia berniat untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, disinilah kemudian kehidupan Ayana mulai berubah. Sebelum ke Indonesia, Ayana tiba-tiba dikontak oleh salah satu stasiun TV untuk sebuah wawancara. Ayana pun tidak berpikir panjang dan menyetujuinya. Ternyata dari sejak wawancara itulah kehidupan Ayana berubah total. Kata Ayana, overnight viral. Artinya bahwa hanya dalam satu malam Ayana diwawancarai, kemudian dia menjadi artis terkenal di Indonesia. Itulah isi mukaddimah atau pengantar dari buku Ayana, dan kita akan membahasnya secara khusus pada kesempatan yang lain, khusus untuk membedah buku Ayana. Silahkan tetap di Pulham Media, kita akan mengkaji buku Ayana secara akademik.